Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita dengan nikmat yang banyak. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita tentunya diharapkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kepadanya, dan semakin memperbanyak ibadah. Dan termasuk ibadah yang paling mulia adalah ibadah kita mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari ilmu agama ini adalah ilmu bahasa Arab, ya, sebagaimana disampaikan oleh para sahabat dulu bahwasanya ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum, pelajari bahasa Arab karena memang itu bagian dari agama kalian. Ya bagaimana tidak ya, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran sampai diulang 11 kali ya dalam ayat Al-Quran itu, bahwasanya memang Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini dengan bilisan arabiyyin mubin, salah satu ayatnya ya dengan bahasa Arab yang jelas ya, atau Qur'anan Arabiyyan ya, sebagai Quran yang berbahasa Arab. Nah, maka dari sini para pemirsa, kalau kita belajar bahasa Arab ini sejatinya kita mempelajari bahasanya Al-Quran, yang mana bahasa Al-Quran adalah bahasa umat Islam. Dan sehingga kalau kita belajar bahasa Arab bukan berarti kita mengikuti orang Arab, tidak, tapi kita adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW yang menggunakan bahasa Arab ini sebagai bahasa agama kita, itu bahasa Islam. Maka tentunya kita selaku umat Islam ya kita bangga belajar bahasa Arab dan memiliki ilmu berbahasa Arab. Nah, baiklah para pemirsa, ya kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Ulum fi Ahli Lughah Nabi Nabiha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah, terbitan dari Islam University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita masih melanjutkan pelajaran kita ya. Sekarang kita ada jilid ketiga ya, kitab jilid yang ketiga, dan kita sudah masuk pelajaran 8. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan latihan yang keempat ya di halaman 72. Ya, bisa dibuka lagi di halaman 72 latihan yang keempat. Nah, terakhir kita sudah mengerjakan sampai di sini ya. Jadi kita mengeluarkan dari pelajaran itu dari isim-isim ma'rifatnya, dan kita sudah sebutkan dari awal ya, dari awal pelajaran atau awal dialog, dan kita sudah menemukan ya ada ya kata-kata ini yang termasuk kata-kata ya isim ma'rifat ya. Ini bisa kita temukan dan juga jenisnya apa dari isim ma'rifat tersebut. Dan terakhir kita mendapatkan kata-kata ad-dafatiru ya, yang kita dapati ya di ini di dalam kalau dialog ini ad-dafatiru ini termasuk isim ma'rifat yang termasuk jenisnya dengan jenis muhalla bi al ya, dengan muhalla bi al. Nah, baik, nah sekarang kita lanjutkan untuk mencari lagi ya dari dialog ya kata-kata yang termasuk dari isim ma'rifat. Kita lanjutkan. Jadi ada fatiru sudah, kemudian nah ini ya ghilafihi ya ghilafihi. Kita masukkan dulu ghilafihi. Ghilafihi ya, dia sama seperti ini ya, al-mudhaf ya kepada ma'rifat. Nah, hi-nya sudah di atas sudah kita sebutkan ya, tidak perlu kita ulangi lagi. Baik, kita ambil contoh yang lain lagi. Nah, dari sini kita beristilah ghilafi, kita mendapatkan kharitatul alami ya. Kharitatul alamil islami. Ini semua nyambung ya. Nah, terus satu-satu aja ya. Kharitoh ya, kita masukkan kharitatu ya. Kharitoh, kalau kharitoh saja, kharitotun itu dia nakirah ya, tapi ketika kemudian dia disambungkan kepada diidhofahkan kepada ma'rifat, maka dia menjadi ya ini ma'rifat ya, al mudhaf
Ilal ma'rifat. Ma'rifatnya mana? Ya, kharidatul alam. Ya. Alam ya ma'rifat jelas dengan al ya. Ya, lalu al-islami juga ya dengan al ya. Baik, kita lihat lagi di dialog. Ini ibnahu ya, ibnahu. Ibnahu ya dia mudhaf ila ma'rifah ya, ma'rifahnya hu enggak usah kita tulis lah ya, sudah tadi sudah di atas, dia sebagai domir ya, ibnahu. Baik. Lalu kita dapat di hadhihi ya, hadhihi. Ya hadhihi. Berarti dia ismul isyarah ya. Ismul isyarah. Baik. Lalu kita dapati lagi kata al-asya ya, al-asya. Al-asya ya, al-asya ya dia al ya, muhafi al. Baik. Kita lanjutkan lagi untuk mencari ya mana yang isim ma'rifat. Al-asya ya lil mustari sudah kan ya. Nah, ini tilmidun ya, tilmidun ini dia nakirah ya, kelewatan berarti itu ya. Ya, tilmidunnya dia nakirah. Belum kita sebut ya di latihan sebelumnya. Baik, berarti yang ma'rifat di sini adalah anta ya. Anta. Ya, anta dia termasuk domir ya. Baik. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Nah, ismuka. Ya, ismuka. Ismuka. Ya, isim kita yang isimnya dia termasuk ma'rifat karena mudhaf kepada mudhaf kepada ma'rifat. Ya. Ma'rifatnya ka ya, dia domir. Ka enggak usah kita sebut lagi karena sudah ya di atas sudah kita sebutkan ka sebagai domir. Nah, ismuka. Nah, ismi juga sama ya. Ism ini juga ma'rifat ya karena dihitungkan kepada domir ya. Ya. Nah, di sini sekarang kita dapati ada madrasah Umar bin Khattab. Ya. Kita tulis. Ya, madrasah. Kalau madrasatun saja dia nakirah, tapi ketika diidhofahkan kepada Umar, ya kita tulis di bawahnya aja. Umar Ibn al-Khattab ya. Baik, nah. Maka dia ya sama seperti ini ya. Nah, lalu di sini adalah alam. Ya. Isim alam. Nah, Khattab nama orang ya. Baik, lanjut. Radhiyallah, Allah ya. Allah ya dia juga termasuk isim alam ya. Allah isim alam. Lalu kita lihat lagi as-sanawiyatu
As-sana as-sanawiyatu. As-sanawiyatu. Ya, di sini ma'rifatnya dengan alif lam ya. Baik, Masya Allah, banyak sekali isim ma'rifat yang kita temukan. Baik, berikutnya kita cari lagi. Nah, ini al-waladu. Ya, al-waladu. Seperti al-waladu. Ya, al-waladu berarti dia al ya. Baik, lalu ada apa lagi? Ya, al-asya sudah ya tadi. Malikun, ya malikun tadi sudah belum ya? Mas Muka belum ya, belum kita tulis malikun ya, harusnya malikun ya. Malikun itu termasuk juga ma'rifat kan dia, malikun ya, dia isim alam ya, nama orang. Nah, isim alam. Baik, jadi ini bau malikun. Ya, qimataha dia ma'rifat juga. Ya. Qimata hanya kita pisah ya. Ya. Kalau qimah ya dia yang diidhofahkan kepada ma'rifat. Nah, sedangkan di sini hanya ada dhamir ya. Baik, nah berikutnya kita lihat lagi. Ya Malik, ya Malik sudah dari ma'rifat. Ya hadhihi sudah laka. Ya sudah. Allah sudah ya. Kum, ya sini kum ini yang belum ya. Kum indakum, terus saja kumnya aja. Indakum, nah, berarti dia dhamir. Baik. Al-muslimu, ya al-muslimu dan al-muslimuna. Ini bukan kam ya, ini kum. Ya. Terus ini tadi ada al-muslimu dan al-muslimuna. Kita satukan saja sama-sama, dia ma'rifat dengan al ya. Dan masih ada lagi isim ma'rifatnya. Ya, kita lihat. Ini min lisanihi wayadihi. Ya, lisanihi wayadihi ini juga ma'rifat dan juga asyaikhan ini juga ma'rifat. Di sini juga ada an-nahl ya. An-nahl ya, kita masukkan saja ya. An-nahl ya asyaikhan kemudian juga lisanihi wa yadihi. Baik, kita tulis saja. Sudah kita ganti dulu. Ya, an-nahl berarti dia al ya. Lalu lisanihi hinya sudah ya, nggak perlu kita pisahkan. Lisanihi ini dia mudhof ya. Ya, mudhof kepada ma'rifat. Demikian juga yadihi. Lisanihi wa yadihi ya. Dia juga sama mudhof kepada ma'rifat. Dan terakhir yang kita dapat adalah asyaikhan. Ya, asyaikhan berarti dia al.
Nah, ya insya Allah ini yang bisa kita dapatkan ya dari isim ma'rifat yang bisa kita keluarkan dari dialog di pelajaran ke-8 ini. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari ini ya bermanfaat ya untuk diri kita semuanya, yang mana kita sudah bisa menentukan mana kata-kata yang termasuk ma'rifat dan juga jenisnya. Jenis ma'rifatnya sudah kita tentukan semua ya dari apa yang kita dapatkan di pelajaran tadi. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan kepada semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.